Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami. Saya Syafa Aurelia Sabila dan rekan saya, Vela Alisyawati. Kami akan memberikan informasi seputar Banyuwangi dalam program Banyuwangi Dalam Berita. Langsung saja ke berita yang pertama, dikutip dari adatah.com. Festival Kebangsaan rayakan keberagaman budaya di Banyuwangi. Selain dikenal dengan wisata alamnya, Banyuwangi juga dikenal dengan kemajemukan suku, budaya, dan tradisi. Berbagai kekayaan budaya dan tradisi dari suku-suku dan etnis tersebut kembali diangkat dalam Festival Kebangsaan yang digelar di Gedung Seni Budaya atau Gesibu Belambangan. Digelar selama 2 hari, mulai 15 hingga 16 November 2024. Tahun ini tema yang diangkat adalah Kembang Setaman, Harmoni Nusantara. Tema ini menggambarkan sebuah taman yang banyak ditumbuhi bunga warna-warni, yang elok, indah, dan untuk dilihat. Tema tersebut bukan tanpa alasan. Warga Banyuwangi terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Osing, Mandar, Jawa, Bali, Madura, serta etnis Tionghoa dan Arab. Beragam seni budaya dari berbagai suku tersebut ditampilkan dengan api dalam sebuah panggung festival. Dihadiri pula berbagai tokoh masyarakat, budayawan, dan pemuda yang tergabung dalam Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK. Banyak etnis lain selain suku Osing yang juga syarat sejarah dan sampai saat ini masih eksis keberadaannya hingga kini. Seperti suku Tionghoa yang ada di Banyuwangi. Berasal dari Fukian Selatan, mata pencaharian mereka adalah berdagang sesuai daerah masing-masing. Keberadaannya bisa ditelusuri di daerah Pecinan, Karangrejo. Selain itu juga ada suku Mandar. Para pelaut Mandar mulai berdatangan ke Banyuwangi, yang dulu disebut Belambangan, mulai abad 18 hingga 19. Tujuan utamanya untuk berdagang. Awalnya, mereka tinggal di Ulu Pampang yang sekarang dikenal dengan Mucar, bersama para pedagang lain dari Bugis, Melayu, Tionghoa, dan Arab. Kebijakan kolonial Belanda yang mengharuskan pemukiman berdasarkan etnis membuat mereka harus pindah. Mereka lalu mendiami pesisir Pantai Bung yang kini dikenal sebagai Kampung Mandar. PLT Bakes Bangpol Banyuwangi Agus Mulyono menjelaskan selain malam puncak Festival Kebangsaan, sebelumnya juga digelar show kebangsaan dan berbagai kegiatan menarik lainnya, seperti aneka kuliner khas etnis, lagu-lagu daerah, tarian antar etnis, hingga drama tari Nusantara. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, Banyuwangi ini sudah tercipta kerukunan antar suku dan etnis. Dan dengan adanya festival ini, bisa untuk memperkuat serta memelihara silaturahmi antar etnis dan suku yang ada di Banyuwangi. Berita selanjutnya dari adata.com. Bawaslu Banyuwangi mengungkap data mengejutkan. Sejumlah TPS punya riwayat PSU dan kekerasan. Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Banyuwangi ini benar-benar patut diwaspadai karena Bawaslu Banyuwangi menemukan daerah dengan riwayat TPS rawan karena pernah melakukan PSU. Istilah PSU merupakan kependekan dari pemungutan suara ulang. Berdasarkan data yang dirilis Bawaslu Banyuwangi, mengungkap 19 TPS rawan karena punya sejarah pemungutan suara ulang. Menurut Koordif Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Komisa Kurnia Indra, jumlah TPS rawan yang pernah terjadi PSU itu ada 19 yang tersebar di Kecamatan Banyuwangi, Bangrejo, Giri, Glenmore, Kabat, Muncar, dan Songgon. Bawaslu Banyuwangi juga menemukan 14 TPS rawan karena lokasi dibangun di daerah rawan konflik. Adapun titik-titik lainnya berada di Kecamatan Celuring, Bangrejo, Banyuwangi, Licin, Wongserejo, dan Siliragung. Lalu, ada 26 TPS rawan lainnya karena lokasi bangunan yang digunakan berada di daerah rawan bencana, semisal banjir, tanah longsor, kemudian gempa bumi. Menurut Komisa Kurnia Indra, daerah TPS rawan, longsor, banjir, dan gempa ini terletak di 5 kawasan, antara lain Kecamatan Bangorjo, Wongserejo, Banyuwangi, Sempu, serta Pesanggaran.
Selain itu, terdapat sekitar 49 TPS rawan karena faktor cuaca dan geografis sehingga menyulitkan penyelenggara Pilkada serentak 2024, baik distribusi logistik maupun pengawasan. Lanjut ke berita selanjutnya yang dikutip dari adata.com. Daftar kecamatan di Banyuwangi berpotensi rawan Pilkada serentak 2024. DPT bermasalah sampai politik uang. Berdasarkan pemetaan TPS rawan di Pilkada serentak 2024, Bawaslu Banyuwangi telah merekomendasikan kepada KPU Banyuwangi untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS. Sehingga saat pencoblosan pada Rabu 27 November 2024 nanti, sejumlah TPS rawan tersebut dapat dilakukan antisipasi. Sehingga saat pencoblosan pada Rabu 27 November 2024 nanti, sejumlah TPS rawan tersebut dapat dilakukan antisipasi sehingga pelanggaran Pilkada serentak 2024 tidak terjadi. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Komisa Kurnia Indra menjelaskan bahwa pihaknya meminta KPU Banyuwangi agar melakukan antisipasi kerawanan. Di samping itu, KPU Banyuwangi diminta melakukan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat, penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS rawan. Bawaslu Banyuwangi juga mendesak KPU untuk melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat jumlah, sasaran, kualitas, dan waktu. Melakukan layanan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. Hasil temuan Bawaslu Banyuwangi, terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di 600 TPS yang tersebar di Kecamatan Kalipuro, Rogojampi, Banyuwangi, Celuring, dan Sempu. Lalu, terdapat penyelenggara pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya, bertugas dengan jumlah TPS 364 yang tersebar di Kecamatan Kalibaru, Kalipuro, Belimbing Sari, Banyuwangi, dan Sempu. Kemudian, ada pemilih pindahan atau DPTB di 192 TPS yang meliputi Kecamatan Glenmore, Rogojampi, dan Banyuwangi. Terdapat pula riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS di Wongsorejo, Sempu, Licin, Banyuwangi, Genteng, dan Songgon. Jumlah TPS rawan itu sebanyak 54. Selain indikator itu, masih banyak lagi temuan Bawaslu Banyuwangi terkait TPS rawan yang perlu segera disikapi, mengingat coblosan Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Lanjut ke berita selanjutnya yang dikutip dari Banyuwangi Hits ID. Wisatawan asal Amerika Serikat meninggal saat mendaki Kawah Ijen, diduga karena terkena serangan jantung. Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen kembali menjadi lokasi insiden tragis. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat, Neng Simeng, meninggal dunia saat mendaki Kawah Ijen pada Rabu pagi. Kapolsek Licin AKP Ahmad Junaidi menjelaskan bahwa korban bersama istrinya, Chen Cheng Hue, tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda, Surabaya. Pasangan ini melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi dan berangkat mendaki Kawah Ijen sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi seorang pemandu selama perjalanan. Korban sempat beristirahat beberapa kali, tetapi tetap melanjutkan pendakian. Namun, sesampainya di dekat Pondok Bunder, ia tiba-tiba mengalami sesak napas dan pingsan. Meski sempat diberikan pertolongan pertama dan oksigen oleh pemandu, korban tidak sadarkan diri. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Licin, tetapi dinyatakan meninggal dunia saat tiba di lokasi. Diduga penyebab kematian adalah serangan jantung. Jenazah korban kini berada di RSUD Blambangan dan pihak keluarga memutuskan untuk tidak melakukan otopsi. Rencananya, jenazah akan diterbangkan ke Malaysia yang diketahui sebagai tempat tinggalnya. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, perlu diketahui, sebaiknya kita tidak mendaki gunung jika sedang tidak sehat, terutama jika memiliki penyakit bawaan tertentu, dan sebelum mendaki gunung, kita wajib untuk cek kesehatan terlebih dahulu.
Pemirsa Banyuwangi 1 TV, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Vela Lisyawati dan rekan saya Syafa Aurelia Sabila pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.